Gue nonton di stadion terus kayak udah kalah, walaupun orang bilang mainnya bagus, player main bagus tapi tetap kalah juga anjing. Kagak ada urusan main bagus tapi ini kalah juga, mau ngapain lo? Menyenangkan. Gue bilang kalau orang bilang kalau dia kontra banget sama World Cup kali ini karena Belanda nggak juara. Enggak, gue sama. Piala Dunia itu selesai. Gue berharap Belanda juga menang loh lawan Argentina. Bagus banget itu. Dari pertandingannya sih hasilnya lebih anjing dibandingkan sebelum-sebelumnya. Gila ya. Ini pertandingan kayak, ini apa sih anjing, ini pertandingannya gak jelas kayak. Lu bayangin Weghorst nyetak gol 1 menit 30 detik lagi pertandingan selesai gitu, nyetak gol. Lightning seeds. Terus-terusan itu terus sampai kiamat kayak itu ya, terus it's coming home tapi enggak home enggak apa-apa. Saya tetap percaya sama Gareth Southgate. Terus aja aneh mainnya. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Bareng sih. Bareng ya, karena lu nonton IPL lu suka timnas. Gue enggak, jadi gue agak aneh sih. 96 habis Euro tuh almarhum yang putri gue tuh balik ke Jakarta, orang kaya emang dia kan. Saya nggak kaya. Terus bawain gue jersey Inggris sama MU. Oleh-oleh. Mungkin kalau dibawain jersey waktu MK Dons gue fans sama Wimbledon gue. Ya simpel itu doang, orang kayak kenapa. Jadi dari situ merah MU, putih Inggris. Bahkan gue dulu berpikir setiap Euro tuh setiap 4 tahun sekali pasti diadainnya di Inggris. Bocah ya kan. Tapi gue mikirnya ya udah karena itu doang, sesimpel itu doang sih. Langsung suka Inggris dan liganya ya. Dan liganya. Nah, sejak kapan lu bisa mutusin nih MU nih darah gue merah nih? Sejak gue dapet jersey itu. Kenapa langsung MU hubungannya? Anak kecil tuh dikasih oleh-oleh yang paling terngiang-ngiang gitu kan. Jadi setelah itu gak pernah nonton klub lain, gak pernah seneng klub lain? Gak, dibantu sama lingkungan gue. Bokap gue gak gitu suka sama bola kan. Tapi tetangga-tetangga gue tuh bola semua. Kayak gue keluar main bola, ya udah terus baju MU semua. Tapi kan di tahun-tahun segitu ya Italia masih oke tuh Mas Tio. Hah? Italia kan masih oke. Nah ini gini, gue bukannya mendiskreditkan Italia. Tapi saat itu gue kan di perumahan gue kan Gerakan Kencana terus ada atas tuh kayak ada perumahan kita bisa kampung lah di atas gitu ya. Sorry nih, bukannya membedakan. Tapi saat itu komplek gue sama ya itu sering main bareng kan. Terus gue ngelihat anak-anak itu mainnya kasar, tapi pakai jersey Itali semua. Jadi di otak gue mindset gue, ini nih kasar nih udahlah. Nah, Inggris saya kayak elegan gitu, kayaknya berkelas gitu saat itu dan menurut gue ketika itu semua orang suka Itali. Iya. Itali itu RCTI kan, Liga Inggris tuh di SCTV. Bung Yesayas. Iya, iklannya Izan Hotel gitu ya. Itu biasanya kayak saat itu dan jam tayangnya tuh jam tayang orang-orang normal. Ya, kayak gue malam minggu nggak kemana-mana kan, main PS, itu kayak keluar komplek ya anak SD anak SMP gimana sih begitu doang terus balik lagi. Jadi kayak ya udah dan gue kedoktrin image gue kayak ini rusuh-rusuh banget nih bocah-bocah nih main bolanya. Gaprak sana gaprak sini terus jersey Liga Italia kan. Jadi mindset gue gitu. Jersey Milan pasti. Nggak tahu gue nggak mau nyebut. Tapi ya udah maksud gue emang saat itu Italia bagus-bagus banget dah. Tapi kan ketika itu kan ternyata mereka tidak mengimbangi dengan perkembangan klub dan liganya kan. Kalah udah sama Liga Italia sama Premier League. Jam siaran pun mereka nggak mau geser. Karena kan ngomongin IPL. Gue pasti gue ingat itu kayak ini kebalik sekarang Mas. 20 tahun yang lalu kan IPL itu Liga Italia sekarang. Iya, gue ingat kok gue mau siaran di Bindok gitu. Liga mana nih mau disiaran ke seluruh dunia? Ngaret 15 menit. Kick off-nya. Gara-gara apa gitu. Ini ntar ngaret 15 menit. 15 menit ngaret kenapa? Kagak tahu dari sananya telat. Aneh banget. Gue masih percaya juga sih kalau di Liga Italia itu salah satunya budaya korup di federasi, di PSSI itu Italia juga ada ini kan manfaatin Milannya kan ini biar sosok politik aja di kan ada gimmick politik. Mumpung lagi hangat ketua PSSI. Banyak nyalonin nih kan. Iya, lagi ada siapa calonnya Mas? Tadi udah nyalonin. Apa? Dukung siapa Mas? Enggak nih gue mau cerita lucu banget sih. Jadi lucu banget. Gue pas Qatar gue dapat kesempatan wawancara Pak Erik kan. Strictly gue cuma pengen wawancara dia karena gue dapat KPI dari bos gue kayak lu masih wawancara ini. Aduh nyari siapa ya? Ada Pak Erik Thohir. Gue cuma datang nyamperin dia karena dia habis sebelumnya wawancara sama temen gue anak liputan nama si Hanum. Terus dia wawancara volunteer kita yang sana lah. Ya dong. Gue wawancara dia, cuma nanya gimana Pak Piala Dunianya, persiapan Piala Dunia umur 20, sesimpel itu. Gue enggak menyinggung pencalonan sama sekali karena gue FIFA, gue masih netral dong. Walaupun gue pengen banget bikin kontennya tapi gue enggak bisa. Jadi kayak udah santai aja. Ngomongin prediksi, udah. Kita potong, kita edit, kita naikin di Reels. Reels FIFA World Cup. Itu kan tapi di geotek Indonesia. Lu mau tahu itu naik
ternyata ada satu Instagram Instagram akun gitu kayak ada pokoknya diwawancara juga siapa teori gembel sendiri kayak ya nih FIFA sepertinya mendukung Erick Thohir karena Erick Thohir muncul di akun FIFA World Cup. Gue ketawa pecah banget sih itu. Gue sama tim Indonesia gue lagi online itu anjing nih aneh banget. Kagak ada nyetnya cuma strictly cuma sesimpel kayak abis itu gue harusnya gue wawancara Hotman Paris. Kalau itu Hotman Paris mau jadi PSSI 1 ya kan gituin. Ya maksud gue kayak ini ada komen tuh beneran serius. Ini saya melihat ini siapa gue lupa yang komen tuh pokoknya beneran komen. Dia bilang ini serius nih FIFA karena kita lihat FIFA ngeposting Erick Thohir. Gak ada hubungannya. Gue gak ngomongin pencalonan, gue ngomongin Piala Dunia umur 20 sama Piala Dunia yang 2022 kemarin. Jadi kayak heboh dan ternyata kayaknya itu ditanggepin serius deh sama orang-orang. Ya, kayaknya sih. Jadi memang udah kayak takdirnya kayaknya. Dan kemarin pas gue dapat kesempatan makan malam sama dia kan, makan malam terus ada nanya nih off air, Bapak mau jadi ini? Nggak, pokoknya ya nggak tahu, pokoknya bilang nggak tahu lah, nggak tahu ya gue nggak tahu, misalnya dia keputusannya melihat dari sisi mana atau apa ya. Emang mendadak juga sih kalau beberapa minggu terakhir itu ada muncul poster-poster Erick Thohir. Iya kalau dilihat dari ininya ya, gue sih mikirnya siapapun ketua PSSI-nya yang penting ya bikin lebih baik aja lah. Gue nggak peduli mau siapapun itu. Itu dia susah kan masalahnya. Dan kayak kemarin kan yang kalau lu lihat tuh yang ada gue juga seliweran di timeline gue gitu yang si Bung Toel ada potongan omong Bung Toel ngomong bilang kayak vokal juga tuh. Iya Pak Iwan Bule itu kayak kerja sendirian, kasihan yang sekelilingnya tuh kayak yang ada konspirasi itu iya, ya gitu. Iya maksud gue kayak kenapa sih ini orang-orang ya? Iya. Kayak prestasi belum bagus udah pusing di situ ya. Kita belum lolos Piala Dunia loh. Piala AFF aja kemarin kita kalah lagi. Tapi Indonesia itu di Piala World Cup paling depan. Apanya? Pulaunya itu. Oh iya. Di World Cup itu paling depan. Paling depan emang bagus. Dia diwakili ya. Ada Indonesia di Ada Indonesia. Ya kayak gue juga kemarin mewakili Indonesia ada di Piala Dunia ya. Jadi kerja di sana ya. Bangga juga nih. Tapi yang paling lucu kalau ngomongin Piala Dunia tuh kan muka gue muncul di akun FIFA World Cup kan. Di Geotek. Konten ngomong analisis gitu tapi komennya lihat wah ini cuma ada di Indonesia doang nih gak usah bangga ya. Terus gue coba bilang Bambang ya emang kenapa ada di Indonesia doang? Dia perlu cuma komen muka gue ada di sana. Orang Indonesia nih. Iya gitu. Terus gue bilang kenapa bangga cuma di Indonesia doang? Iya Allah ya udahlah nggak apa-apa lah serba salah emang netizen. Tapi kita dukung netizen karena kita butuh. Yeah. Subscribe Anda. Karena netizen segalanya. Salam respect buat. Respect. Balik ke MU aja. Balik ke MU nih. Sekarang kan performa MU lagi. Tadi kan kita udah tahu kenapa Mas Tio suka MU. Kenapa? Ternyata hanya dari jersey. Karena dari jersey dan doktrin lingkungan. Jersey yang baru bisa gue pakai pas SMA kan gede banget tuh jersey zaman dulu gede-gede kan. Dia udah tuh. Didukung dengan kebencian sama Itali. Bukan benci. Bukan gue enggak benci. Cuma kayak kok kasar-kasar banget sih nih bocah-bocah ini main bolanya. Yang kasar sebenarnya back Liga Inggris. Coba kalau Lionel Messi memulai karirnya di udah nggak main sekarang. Udah roda kalau kata Angri kan. Nggak bisa. Ronaldo ngelewatin itu. Belum tentu Ronaldo bisa melewati itu. Tapi Ronaldo sadar dia udah tua kan. Udah tua dia nggak lagi muda. Masih minta main terus. Tetap di loan loh ke Newcastle United katanya. Tapi tetap kalah sama MU. Udah mulai jiwa-jiwa sombongnya udah bisa keluar ya. Jiwa-jiwa sombongnya udah bisa keluar. Beda kalau waktu itu kita podcast dengan Bung Gusti. Iya kan? Ini masalah MU ini apa nih? Masalahnya Glazer. Iya. Sekarang udah gak ada masalah Glazer. Glazer ada masalahnya, cepet jual aja. Cepet jual, gue gak peduli. Tapi yang penting di lapangan kayak, sombong-sombong kita udah keluar nih. Tapi ya, ntar tiba-tiba biasanya udah kayak gini, ntar midweek kalau kesabaran kalah. Selalu itu. Tapi kalau lu lihat papan klasemen IPL sekarang itu udah kayak zaman dulu loh. Oh iya? Gak ada Liverpool Chelsea bro. Gak ada Chelsea. Gak ada Liverpool. Dulu kan gak ada Liverpool. Tapi kalau ngelihat kan Ten Hag sebelum masuk kan bilang eranya City sama Liverpool mau beres. Eranya ya misalnya kalau kita ngelihat ya ini kan teori gembel aja ya. Teori gembel ya 10 tahun lah misalkan span mereka menguasai dan akhirnya ini kalau ngelihat Arsenal di atas loh. Gue tuh lebih rela Newcastle juara loh beneran deh. Kasian fans teman-teman gue tuh yang di Newcastle dari dulu. Tuna Army teriak-teriak gitu gue seneng banget. Ada sahabat gue dulu kalau lagi mabok dia nyanyi Tuna Army. Gue tuh hafal chance Newcastle gak gede mabok ya kan. Berarti dari zamannya Shearer gitu ya? Iya, dari zaman Shearer terus kayak beneran dia gue lagi waktu gue udah jarang ketemu saya pas lagi sering main sama dia tuh dia zaman Coloccini sama Gutierrez from Buenos Aires gitu gue sampai hafal gue.
Beneran kayak saking kalau di mabuk nyanyi itu mulu kayak kapan Lagi juara. jaya-jaya banget ya. Jaya-jayanya. Sekarang lagi bagus sih. Tapi emang Newcastle tuh bagus lah. Dulu kan sebelum Arsenal MU Newcastle ya. Newcastle 96. Iya. Tapi kan Kevin Keegan-nya kemakan cywarnya Ferguson. Yang dia marah-marah gitu kan. Agak bego sih kayak kemakan sama bapak-bapak tua. Ya kan kalau ngelihat sekarang soalnya nggak ada Liverpool Chelsea nih. Jarang. Iya kan? Nggak ada di papan klasemen nggak ada tadi pagi gue lihat. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada yang tahu ya. Maksudnya gue sekarang kalau Premier League, misalnya kan udah Liverpool kalah semalam lawan Brighton. Tapi betul-betul kalah loh Mas Tio. Bener-bener kalah loh. In every aspect. Iya, Tapi kalau kita lihat biasanya setelah itu kan pasti tim nggak mungkin nggak melakukan sesuatu dong. Setiap tim yang udah kebantai kalah sama Brentford terus juga kalah sama Brighton sama lah kayak MU kalah sama Brentford sama kalah sama Brighton ya kan. Sama juga sama. Iya, tapi harusnya kan kayak gue nggak percaya kalau Klopp nggak melakukan sesuatu karena dia pasti ngeliat ini kenapa tim gue kayak gini nih. Dan ketika nanti ketemu tim-tim lain seharusnya sih udah balik ya sedikit normal lagi, udah balik itu lagi. Maksudnya kalau nggak mungkin lah lo setiap sebuah tim profesional apalagi kayak Liverpool yang kita bisa bilang salah satu kandidat tim gede lah terkuat ya beberapa musim terakhir kan emang kandidat juara Premier League mulu kan walaupun keselip mulu sama City kan. Keselip mulu sama City ya kan sama Leicester pernah keselip ya kan tapi maksud gue nggak mungkin dia nggak siapin sesuatu sih kayak mungkin pemainnya apa Chelsea kan juga masalahnya lihat pemain cedera baik banget anjing kasihan banget lihatnya hampir semuanya main cedera semua emang gila-gilaan sih di transfer sekarang dia nyalip Arsenal terus. Iya kayak kalau ada memes tuh yang kayak Mr. Bean ngintip gitu kayak siapa yang beli nih beli langsung harga dinaikin ya kan. Gue gak tau nih gue belum baca lagi tapi Arsenal tuh mau beli siapa pemain Ukraina yang dibeli sama dia? Mudryk. Iya itu katanya Chelsea itu 105 kan? Chelsea 70 plus 30 juta add-on. Setahu gue tuh Arsenal juga berikan harga 95 kan? Shakhtar itu ya? Iya, bercandaan orang kalau mau ini nambahin aja 10 juta lagi gitu. Iya, gue nggak tahu kan apa yang dia ada di otak pemain itu milik ke Chelsea sih. Chelsea emang gokil sih dia. Gue lebih milik ke Arsenal sekarang ya. Lebih seneng, lebih ikhlas ngeliat Arsenal ya. Iya kayak udah. Minggu depan gimana nih? Apa? Arsenal MU. Sabar aja. Sabar. Gue juga sabar, gue nggak tahu. Sabar dalam artian lu was-was dong. Gue worry. Gue tuh rasa kepercayaan gue sama MU tuh sudah sangat mengikis sekali sejak 2013. Sekarang gimana Mas? Ini kayak sekarang nih menang-menang mulu. Gue yakin pasti ada nih keselip, nggak mungkin enggak nih. Jadi udah terbiasa. Kayak siklusnya kan MU menang, PD juara muter gitu tuh ujungnya kalah lagi gitu loh. Kayak udah terbiasa gitu walaupun kita ngeliat. Padahal gue dari pendukung Chelsea dan bukan pendukung MU dan gak suka MU bisa juara balik lagi, gue serem ngeliat MU sekarang. Ngeliat tengahnya. Iya, semua orang serem tapi sebagai fans MU kita tuh was-was loh. Iya betul, benar. Lu juga aja. Iyalah kan gue bilang semalam. Iya kan? Kayak udah menang 2 menit, udah tinggal 2 menit pertandingan aja gue udah mikir anjing nih bisa kebobolan lagi nih, bisa nih nggak mungkin enggak nih, ya kan? Tapi Mas Tio masih suka nonton ini gak? Kalau United nonton sama komunitas gak sih? Udah jarang banget gue. Udah jarang. Kadang-kadang gue siaran. Karena gue siaran walaupun siarannya gak dapet MU ya. Ya tapi pasti tim papan tengah atau siapa gue gak apa-apa lah. Tapi kan kadang gue siaran nonton di studio. Gitu kan nonton di rumah. Nah Mas, kita mau nanya tentang United nih. As a fans, Mas Tio nih ngelihat MU sekarang mulai konsisten ini kenapa sih? Apakah karena ada yang bilang keluarnya Ronaldo nih berefek banget sebetulnya buat dressing room dan lain-lain? Atau sebenarnya Ten Hag sedemikian tangannya sedemikian gitu ya. Ciamik. Iya gitu. Apa sih Mas kira-kira? Hanya butuh setengah musim ya? Yoi. Karena kalau gue ngelihat Ten Hag kita bisa bilang Ten Hag itu salah satu yang pelatih yang misalnya kalau gue ngelihat ya maksudnya dari awal musim dia datang ketika dibantai sama Brentford terus kalah sama City awal musim lah. Udah gitu gue pas lawan City itu gue tahu banget abis international break. Momentumnya hilang. Ya, jadi momentum hilang dan ternyata setelah misalkan Ten Hag itu kan dia juga nggak neko-neko kan. Garnacho aja awal musim nggak masuk preseason gak main berkali-kali gara-gara dikesiakan doang. Kesiangan atau apa disiplin apa gitu. Terus ya Rashford lawan Wolverhampton Wanderers masuk babak kedua gara-gara kesiangan. Iya, tapi maksud gue Ten Hag tuh kalau lihat dari komen-komen orang ya, dia ngebuat tim bukan individual lagi. Jadi satu kesatuan. Ini yang gue iri banget lihat City sama Liverpool.
Lu lihat Liverpool pas ada Klopp masuk, lu lihat ya kalau misalkan abis nyetak gol semua mainnya pada ngumpul bareng semuanya, terus kayak beneran kayak ngerayain bareng. City juga kayak gitu. Itu yang sebenarnya dasar banget dari tim sepak bola. Arsenal musim ini kayak gitu kan. Banget. Iya. Lu kalau di atas kertas, kalau lu lihat dari skill ataupun kalau misalnya main FIFA lah, Arsenal tuh skillnya di bawah MU, rating di bawah MU, City, Liverpool loh. Pemain-pemainnya, tapi dia tetap terbiasa karena ya maksudnya kebersamaan tuh, togetherness ini loh, kebersamaan. Terus gue ngeliatnya kayak ya pas zaman Ole ada ya, family gathering mereka. Ya itu dia, ada ke puncak ya. Outbound. Ada outbound, paintball dulu. Paintball sama ini apa namanya? Apa tuh yang bakyak tuh? Iya. Team building ya kan. Yang naikin air ke atas gitu. Itu yang enggak ada pas Ronaldo mungkin di MU. Nah, gue ngeliatnya ketika Ronaldo datang pas zamannya Ole, Enggak, lu termasuk yang seneng gak sih Ronaldo balik ke MU? gue seneng. Gue gak bisa bohong, gue seneng. Lagi. Tapi setelah itu kan itu kesenangan semua ya, kayak anjing lu ngancurin plannya Ole berarti ya gitu kan. Tapi ya ini asal usulnya selalu mengelola ekspektasi itu ini. jadi kayak wah senang happy, wah nyetak gol kan. Wah ini dia, this is our year. Lodi Kestal ya kalau nggak salah ya? Newcastle ya. Iya. Newcastle tapi saya tuh mesti save Bruce beda. Newcastle asli beda sama Newcastle sekarang. Tapi maksud gue senang ngelihat perkembangannya, misalnya dari zaman Ferguson pensiun, lo David Moyes punya harapan, tapi kan sampai Ryan Giggs turun tangan, terus akhirnya Louis van Gaal ngasih piala FA. Gue juga kesal dengan manajemen MU yang tidak memberikan penghormatan kepada Van Gaal, padahal dia sudah membawa itu, tapi dia udah deal sama Mourinho. Ya Mourinho masuk Europa League, Piala Liga urutan 2 dengan tim yang kayak gitu. Dia juga bilang kan, nih kayak pencapaian terbesar gue bawa MU urutan 2. Karena lu nggak tahu di dalamnya kayak apa nih, bener kan? Mourinho cabut, Ole. Gue sebusuk-busuknya strategi ataupun keputusan Ole, gue tuh berharap banget dia tuh ngasih trofi loh. Ole punya strategi ya Mas ya? Ada lah. Oh ada ya? Counter attack kasih aja depan. Bruno, gitu. Tapi maksud gue, lo kalau sadar zamannya Ole, Luke Shaw, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka itu bagus banget lah. Lu lihat deh. Lu nonton lagi. Yang sering buang kesalahan tuh Victor Lindelof. Harry Maguire itu setelah dia cedera lawan Aston Villa yang dia nggak bisa main di final, itu MU kehilangan banget karena MU kalau lo lihat zamannya Ole build up dari Harry Maguire. Harry Maguire tuh pemain yang paling banyak melakukan operan, sukses pemain belakang ya dibanding pemain lain. Basis komplit ya. Basis komplitnya bagus banget. Terus juga ya gue berharap banget saat itu Ole beri trofi lah, misalnya legend beli trofi udah, tapi kan akhirnya ya emang busuk aja saat itu kan musim kedua. Kalau dia bukan legend mungkin nggak selama itu ya. Mungkin langsungnya cepat. Tapi kan kalau lu ngelihat dari yang musim setengah musim pertamanya dia, rentetan kemenangan tak terkalahkan, terus habis itu musim keduanya urutan 2 loh. Tapi udah kalah nih sama Ten Hag. Udah. Kan? Tapi dia kan ngomongin Ole yang musim keduanya dia ngalahin Pep 2 kali loh. Yes. Ngalahin Pep 2 kali dengan strategi yang sangat-sangat simpel. Lo main deep counter attack. Lu nyetak gol, bayangin aja sama Scott McTominay. Dan maksud gue ya gue berharap, tapi kan gak kejadian, Ole cabut. Kita semua punya kenangan lah dari si David Moyes, ya kan. David Moyes tuh, ya lo bayangin kita punya kenangan David Moyes yang lawan Bayern Munchen bisa menang loh, ya kan. Terus Louis van Gaal Piala FA, Jose banyak lah, ya kan. Ole juga ada kenangan. Ralf Rangnicknya apa? Ya, itu dia. Gue malah berpikir gegen pressing itu kenangannya. Bapaknya gegen pressing pernah. Kenapa enggak Michael Carrick aja sih di sampai akhir musim ya? Tapi kan Carrick gue nggak mau. Carrick apa kata Ronaldo tentang Rangnick ya? Disikat lah pokoknya. Dan gue ngelihat pelatih ya kalau nggak salah disebut ya. Musim lalu itu MU main bagus terakhir itu pas zaman dipegang Carrick lawan Chelsea yang imbang. Itu bagus banget sih, gue kayak semua tuh kayak beneran pemain itu beneran jadi satu, kayak Michael Carrick juga lu respect sama dia kan. Dan sekarang dia di Boro aja ngebawa Boro jadi bagus banget di Championship. Tapi ya udah, maksudnya musim ini Ten Hag masuk dengan segala perubahannya, ya kita semua sadar lah nggak mungkin secepat itu juga. Kalau tiba-tiba runner up tuh atau nggak misalkan dapat trofi, alhamdulillah. Tapi masa sendiri lihat Ten Hag nih udah pas ya? Seharusnya udah pas. Maksudnya kayak plus itu juga sih, plus Ronaldo dikeluarin. Nah, Ronaldo itu ada efeknya gak sih, Mas Dio? Gue sih ngeliatnya sebenarnya plus minus ya. Maksudnya ketika ada Ronaldo, lu punya satu pemain yang bisa diandelin kalau lu lagi mentok. Walaupun ya udah gak segitu juga sih ya. Bisa diandelin dia waktu mentok ya? Ya waktu mentok mesti masukin aja. Ya super lah. Super sub lah. Minimal bikin back lawan takut. At least ada lah. Karena pas Ronaldo masuk kadang tuh pemain tuh fokusnya ke Ronaldo.
gitu kan. Tapi gini ya, maksudnya ketika Ronaldo ada ya ngebully Ronaldo maksudnya. ya kira ya akhirnya sebenarnya sayang sih akhirnya Ronaldo dengan United harusnya nggak kayak gini lah. Lo ngapain sih lo ngomong kayak gitu di Piers Morgan? Mungkin fans bakal lebih respect sama dia kalau dia cuma nyerang Glazer. Masa dia nyerang Ten Hag juga? Yes. Dan cerang semuanya juga. Itu dia maksud gue gini. Awal Musim lo nggak ikut preseason alasan keluarga, oke nggak masalah. Ya kan, lo telat datang, terus ketika main run yang Zaragoza yang nggak salah ya, yang ngambek dia pulang duluan, ya udah dibaikin lagi. Terus ada ngambek lagi di lawan Spurs, nih, kabur duluan. Itu kan menurut gue kayak pansit, kayak lah kan gue GOAT. Ya gue gak gitu juga dong. Maksudnya kalau kata Ten Hag, ya gue pelatihnya, lu siapa ya anjing? Kan kalau kata Sir Alex nggak ada yang lebih besar dari sebuah klub. Ya kata Sir Alex ya. Kalau kata Ronaldo, dia kalau gua nih jadi Ronaldo dan coba baca beberapa ini, kayaknya Ronaldo sama Messi itu hampir sama. Hampir sama karena Messi kan sama Van Hal marah ya pas Piala Dunia. Karena lu nggak respect gua. Nah jadi GOAT ini ngelihat dirinya tuh udah kayak dewa gitu. Another level lah ya, di atas pelatih. Buat sepak bola gue udah memberikan seluruhnya, lu cuma pelatih. Katanya kayak gitu. Tapi maksud gue, Mas Tio ngelihatnya positif ya, Ronaldo sekarang gak ada di United. Ya yang terbaik lah buat Ronaldo lah. Yang terbaik. Daripada ntar kita salah ngomong diserang sama fans Ronaldo. Ya kan yang terbaik buat Ronaldo lah. Kalau emang dia sukses di sana, ya alhamdulillah ya. Siapa tahu dapat hidayah di Arab Saudi lah. Tapi mau lawan PSG ya? Lawan PSG ya? Ya Ronaldo dan Ronaldo lah. Iya. Kita fokus bukan MU lagi nih. Kalau lawan Arsenal gimana pelangnya nanti? Kalau bisa main seefektif kayak waktu lawan City sih harusnya aman nih. Efektif yang kayak kalau City baru pertama lu lihat ya, harusnya tuh MU udah nyetak 2 gol loh. Ya. Harusnya ya. Harusnya. Kalau Rashford passing kan, ya passing atau enggak finishingnya bener lah gitu. Tapi kan kemarin pun respect sama Rashford, dia babak kedua main pakai painkiller kan. Nahan sakit tuh dia. Makanya lari udah enggak se-eksplosif kayak babak pertama kan, dia cuma nunggu doang. Drag dulu kemarin. Tapi sebelum ke sana kan kita tahu nih Rashford lagi on fire banget ya. Berapa 8 gol strike. 8 pertandingan nyetak gol mulu. Iya. Ini memang Rashford yang sesungguhnya. Seharusnya iya. Iya, memang sesungguhnya ya. Harusnya gini, karena ketika zamannya Ole, Rashford, Bruno itu kan dimaksimalin banget ya. Iya. Gue gak tau cara ngomongnya gimana ya. Tapi Rashford jadi kuncinya semuanya. Tapi musim lalu kan berantakan ya. Gue gak ngeliat Rashford musim lalu sebagus itulah. Dan Weghorst datang ini penting gak sih sebenarnya? Penting karena lu gak punya striker cadangan lagi. Lu kalau Martial sering cedera itu tiba-tiba gak ada. Dan gue tuh ketika di awal musim kalau tahu ujung-ujungnya Ronaldo kayak gini, gue mendingan pertahanin Cavani deh. Iya. Daripada lu tes Weghorst juga kan? Mereka juga mikir kayak gitu kali ya. Cavani udah teruji lah. Karena Cavani nggak neko-neko, sopan, ya kan? Sopan santun ya sama klub lah, gitu kan? Gak ada masalah dan berani pressing sampai belakang, track back. Jadi kerja keras dan ngajarin bocah-bocah. Dan itu kan misalnya gini, ketika pemain tua, pemain senior, lu punya hal itu, lu mau mesti nge-guide pemain muda dong. Untuk jadi sesuatu kayak misalnya millennials lah. Iya, karena lu bukannya orang-orang kayak Yoris Sebastian, bukannya lu yang tua-tua ini memaksa orang untuk menyesuaikan sama kita, tapi kita yang harus menyesuaikan sama mereka karena mereka lebih banyak orang-orangnya. Gitu. Ya ini Ronaldo harusnya gitu, menyesuaikan lah. Iya benar. Cantona juga ada komen kan. Apa katanya? Sama gitu, dia bilang ya lu harusnya jadi panutan, bukan lu ngambek nggak dimainin. Tapi jadi musuhan semua ya sama Neville, sama Rooney. Ya udahlah urusan mereka. Acting. Aksi aja, aksi. Arsenal gimana nih? Juara enggak nih kira-kira? Gue sebagai fans MU sebenarnya gak rela Arsenal juara ya. Gue lebih rela Newcastle juara kayaknya. Enggak, lebih rela mana Arsenal juara atau City juara? Ya Arsenal lah. Arsenal ya, bukan City. Gampang banget. Tapi ya gue mungkin bisa memilih untuk tidak menjawab. Tapi ya fans Arsenal tuh kasihan, teman-teman saya tuh kasihan. Udah lebih lama loh dari United juara Liga. Iya. Tapi Piala FA-nya kan paling banyak. Iya kan Piala FA doang. Tapi maksud gue musim ini nggak ada yang nyangka loh Arsenal. Kalau lo lihat Amazon Prime yang si Arsenal itu musim lalu kan emang buset itu Arteta sampai stres sendiri lah. Tapi kan akhirnya membuahkan hasil musim ini kan. Ditambah dengan City sama Liverpool musim ini juga gak konsisten. Terus United lagi building. Lagi mulai gak langsung ngegas dari awal. Soalnya kalau ngomongin rebuilding Arsenal beberapa musim lalu memang lagi rebuilding. Iya, masuk kayak Arteta sampai Arteta out. Akhirnya sekarang lo fans Arsenal ngelihat bagaimana apa yang dibawa Arteta, bagaimana cara mainnya. Ya cuma ya gini aja sih, gue selalu bilang setiap kali gue ditanya saya siapa yang juara, lihatnya sampai akhir Februari atau tengah Maret deh.
dia masih di urutan 1 nggak? Itu kelihatan gitu ya. Poinnya segimana gitu. Kalau udah jauh misalkan gap poinnya 8 poin ya mungkin aman lah ya. Tapi kita ingat City dulu sama MU 2012 gap poinnya 9 jadi cuma 1. Ujung-ujungnya yang gol Aguero itu kan. Aguero, iya. Jadi ya semua nggak ada yang nggak mungkin sih. Tapi ya kalau Arsenal juara ya di deserve it. Maksudnya lo dengan cara main lo yang bagus ya, musim ini pemain lo kita bisa bilang yang bener-bener superstar mega bintang siapa? Nggak ada. Bintang ada tapi maksudnya beneran kayak levelnya kayak kelas lah. Ya Ronald kayak misalnya kalau di City misalkan Erling Haaland lah, Kevin De Bruyne, siapa? Tapi ya ngelihat seorang Arteta bisa memaksimalkan seorang Martin Odegaard yang dibuang, yang orang bilang udah abis salah ini. Saka juga Bukayo Saka ya kan, Eddie Nketiah, Granit Xhaka ya. Kan udah hancur juga tuh sebenarnya. Terus Saliba. Iya. Terus lo mau lebih memilih Ramsdale daripada Leno, ya gue juga pas Piala Dunia berharap Ramsdale jadi kiper utama sih. Gitu. Tapi ya kan si bocah kecil itu jadi kiper kan. Reman setempat. Akamsi, Reman setempat. Tapi kalau kita ngelihat head to head besok nih, Mas Tio, Arsenal United. United tuh hampir nggak pernah menang di Emirates sih. Selalu emang susah. Dan udah lama ya. Kalau catatan kita tuh 2017. Iya emang. Terakhir menang. Emang susah kalau main di Emirates, gue juga gak ngerti kenapa. Dan itu pun FA Cup. Dan terakhir kan itu yang si Lingard joget-joget kan? Yes. Ya, joget-joget mana Lingard ya? Ada Nottingham Forest. Yang mental itu Sancho yang ya. sakit mental. Kasihan sih dia, kasihan. Itu emang tapi per hari ini ada lagi yang mental ya, Trossard ya. Ya Trossard juga kena juga ya. Gil, media Inggris tuh parah banget ya Mas Tio ya. Trossard. Apa? Padahal lagi oke ya. Tapi maksud gue ya ngomongin head to head ya, kalau head to head Arsenal MU ya gue selalu percaya di Emirates sama susah. Emang susah. Apalagi kalau dulu ketika zaman Van Persie di bench MU main tuh terus Van Persie masuk, gue langsung dalam hati nyetak gol nih bocah. Ya nyetak gol kan. Sama kayak tiba-tiba Giroud masuk tuh nyetak gol Giroud udah. Selalu kayak gitu kayak takkan apa deh. Tapi emang kalau Arsenal tuh emang kalau walaupun dua tim ini punya masalah panjang ya maksudnya ya bukan sesuatu yang prime lagi, bukan kayak City Liverpool lagi kan berapa musim lalu, tapi kan musim ini ngelihat rivalitas MU Arsenal tuh selalu ada, kayak selalu gemes aja. Kayak banyak banget. Udah kayak Kin Vieira dulu ya. Nggak ada, udah nggak ada tuh kayak gitu. Sayang ya. Sayang banget. Padahal gue pengen tuh pukul-pukulan itu ada. Kin Vieira tuh kan, waduh, asik banget ternyata dulu. Roy dulu kan. Iya. Tapi apa namanya kalau kita ngelihat Arsenal United nih, Mas Tio. Kayaknya di lini tengah nih menarik ya, ada Partey, Saka, lawannya Casemiro nih. Ini reman-reman semua kan, istilahnya. Apa pertarungan lini tengahnya bakal oke. Nah, lu ngeliat sendiri sebagai fans MU, Casemiro tuh sekarang sepenting apa sih? Penting banget sih kalau nggak ada dia kayak berantakan. Kemarin gue baru kayaknya kalau dicabut gimana tuh Casemiro? Dia juga pemain paling jarang cedera kan, sebenarnya minor cedera kan. Emang batu. Semalam dia nge-foul berapa kali Mas? Gak ada kartu. Nggak ada. Pinter banget gila. Emang mukanya mas muka baik aja. Pasti nggak tahu gitu kan. Coba kalau Nekal McTominay gitu kartu langsung mukanya bengis Fred gitu. Ya, kuning Fred, iya kan yang yang berjibaku Luke Shaw sama Casemiro yang kuning Fred. Emang aneh banget. Kasian Fredinho. Tapi maksud gue ya Casemiro gue gak tau dia bicara apa, tapi kemarin lumayan rame di sosial media ketika MU kalah sama Brentford, dia tuh bilang ke agennya, bilang kayak I'll fix this gitu. Jadi kayak, tapi emang butuh waktu dan akhirnya ya kelihatan lah, karena ketika ditanya Varane ditanya soal Casemiro, Varane bilang sebisa apapun lo dapetin dia. Ya mungkin udah gak lagi muda, maksudnya short term option ya, kayak lo beli. Tapi pembelian paling sukses Eriksen lah menurut gue, gratis. Dari soal modal gak ngeluarin duit gratis, main mulu, umpannya bagus, visinya bagus, terus juga bisa jadi kan. Dulu permasalahan adalah kita cuma punya Bruno kan, Bruno dimatiin lo nggak ada lagi yang rivalitas. Ini sekarang ada Eriksen. Tapi gue cuma kaget, kasihan jantungnya aman, please. Jadi Eriksen Casemiro ini kayak Skolskin dulu deh. Kerik setelahnya lah, generasi setelahnya. Tapi Casemiro maksudnya ya ada statistik yang kalau MU ada Casemiro berapa angkanya, kalau MU nggak ada Casemiro berapa statistiknya gitu loh defensifnya. Nggak pernah kalah Mas. Kalau ada Casemiro nggak pernah kalah. Jadi nggak pernah kalah. Gitu. Jadi kayak Indonesia kemarin apa? Nggak ada Irianto. Selalu kebobolan. Kalau nggak ada Irianto. Kalau di sub off kebobolan. Ya. Enggak, nih menarik nih karena update-nya banyak yang nyalonin nih. Langsung terus ya. Baik yang datang nih, ya kan. Jadi kalau untuk Arsenal MU berapa?
Aduh, gue kalau ditanya prediksi skor paling nggak bisa sih. Nggak, menang kalah seri. Ya kalau lu nanya mau gue masih MU lah. Iya. Menang ya. Tapi paling kan gue bisa feeling gue paling kan margin golnya nggak banyak lah. Gak ada. Siapa yang nyetak gol dari MU? Waduh kurang paham tuh. Rashford bakal FPL saya Rashford dan Bruno ya. Kapten. Ya, kapten saya Haaland, saya lupa ganti kemarin. Kaptennya Haaland. Lupa ganti kemarin, lupa. Gue lupa. Oh, ketemu MU ya. Ya udah, apa. Tapi ya maksudnya kalau sebagai fans MU pengennya MU menang lah. Yes, Gitu. mudah-mudahan Siapapun yang nyetak gol itu bodo amat lah. Yes. Udah enggak ada. pemain Arsenal yang paling lu ini kayaknya bahaya. Odegaard. 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 Saka bukan Martinelli, bro. Odegaard tiba-tiba bisa masing ke Saka Martinelli tanpa orang tahu gimana caranya kan udah bingung ya. Sama kayak Kevin De Bruyne aja. Kayak semalam lawan City kan Casemiro benar-benar matiin Kevin De Bruyne kan. Yes. Ya cuma satu lolos aja tuh tadi tuh yang dan jadi gol. Itu lolos langsung jadi gol. Lo bayangin Iya. aja kalau didiemin. Yes. Gitu kan. Jadi ya Odegaard sih gue. Gila. Ya, gak fact-nya kan Arsenal hanya bisa kalah sama MU kan musim ini. Iya kan? Baru. Iya kan? Baru Ya, bisa. Baru kalah main kan ya. Yes. Di Old Trafford. Kayak apa? Napoli ya, baru kalah sama Inter ya. Wah, usah dibahas. Kasihan fans Serie A ya. Tapi kan dia harus ngebantai Juventus ya. Nah, kayaknya kita menarik nih bahas juga sama Mas Tio mengenai Chelsea saat ini, ya kan? Lo mumpung ada lu juga enggak ya kan? Iya. Lu kan gue menghindari Chelsea garis keras materi ini kan? sebenarnya aja. Apa? Gue menghindari bahas Chelsea. Kayaknya Biarin aja ngebahas yang bagus-bagus Abrahimovic aja. enggak ada, dia udah enggak mau ngebahas Chelsea lagi. Iya kan? Yoi. Kayaknya Ya. kalau lu nonton di stadion lu salah satu yang Makanya gue nggak akan pernah Abrahimovic dukung juga. Inggris. Hah? Dukung Inggris dan pemerintahannya ya. Karena dia ngebuang Chelsea gue, bro. Enggak, jadi Buang Chelsea fakta. fake-nya selesai, ini Chelsea real kan yang sekarang. Chelsea. Iya kan? Yang Abrahimovic kan Chelsea fake Ada gitu. tuh di ada memesnya tuh RIP Chelsea welcome born Newcastle United. Jadi balik lagi. Newcastle Unitednya naik lagi. Tapi Kalau lu ngikutin drama Chelsea nggak sih sebenarnya? jadi ya? ngikutin sih tapi kasihan sih maksud gue dari tim juara Liga Champions Treble ya Mas ya? terus apa namanya salah satu kandidat juara Thomas Tuchel Tuchel kalau nggak salah pernah bilang kayak bukan masalah taktika Tuchel, siapa yang bilang tapi pemainnya yang jadi masalah tuh kan. Ya Tuchel cabut, Graham Potter tuh bagus loh. Bagus. Lu bayangin peninggalan dia Brighton segini masih stabil di Zerbi, dan maksud gue ada kan ada memes gitu awal Potter masuk ke si Chelsea kantong matanya belum banyak, pas sekarang kantong matanya gede banget kayak Chelsea you did this Boli GSB pas gitu. mau jadi presiden aja. Iya maksud gua plus ditambah lagi cedera panjang banyak banget tuh. Bikin satu tim bisa satu cedera. Iya. Ya kan? Sama kayak Liverpool kemarin juga sebenarnya banyak yang cedera. Cuma ya emang apa saya sih terus kayak orang lihatnya ya mungkin karena bukan MU aja jadi engagementnya nggak terlalu gede kan. Cuma kalau MU kayak gini rame selesai. Ini karena Chelsea aja. Tapi Mas Tio setuju kayak kata Tuchel bilang we have the same issue ya. Iya, Because we have the same players. Iya. Gitu ya. Maksudnya masalah Chelsea ada di pemain. Gua nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam. Ini kan kayak dia kan nyinyir banget ya. Apa yang dia nyerangnya tuh siapa juga nggak tahu. Tapi maksud gua kalau masalah di pemain, tapi pemain-pemain itu kan bawa Yes, juara betul. Liga Champion. Ya adalah yang berganti sedikit lah. Iya, tapi maksud gua nggak tahu apa masalahnya ya. Karena kalau udah dasar banget agak susah untuk ngebenerinnya sih, kayak misalnya mental atau apa gitu, gue nggak tahu ya. Tapi kalau ngomongin Chelsea ya ketika Potter masuk menurut gue itu harusnya kayak oke, ini sesuatu yang baru sih. Tapi ya ternyata kan ya berapa sampai selesai Piala Dunia sampai sekarang pun juga masalahnya juga masih ada. Tapi kan? dibanding masalahnya MU dulu, kan kita sering banget dulu bahas masalah MU ini Iya. parah banget sampai sistemik. Ini nggak seberat Ini itu ya. nggak tahu ya, ini mungkin Iya kan? gara-gara pemilik baru terus regulasi baru. Berat. Lu hampir nggak ada nih klub. Enggak, dulu MU kan kita masalahnya kacau banget gitu kan. Nggak, bagi pendukung MU iya. Bagi gua Bagi fans lain mah seneng-seneng aja. seneng aja. Dan bagi gua sekarang masalah Chelsea berat banget. Cuma gua senang aja sih, gua termasuk pro terhadap bukan Tuchelnya. Bahwa yang salah bukan Graham Potter. Tapi Potter menurut lu bagus ya? Mesti Bagus bagus ya? bagus lah. Emang ada pelatih Inggris yang bagus? Gareth Southgate. Eddie Howe tuh bagus. Oh iya. Eddie Howe. Tapi maksud gue Potter bagus, tapi ya kayak lu mesti kasih dia waktu sih. Ini kan permasalahannya udah gara-gara ganti pemilik, permasalahan tahun lalu. Udah macam-macam. Gue yakin ketika kalau waktu itu gak ada masalah si Brexit atau apalah itulah si Ukraina Rusia gitu. Yes. Feeling gue Abramovich masih di sana ya nggak separah ini sih. Kalau gue sih menyangkanya gampang aja, itu perang sengaja dibuat buat hancurin Abramovich.
Ya, Modalnya gede bukan banget efek ya. dari perang itu, tapi perang kita bikin perang aja yuk. Sangkut-sangkutin tuh Abramovich tuh. Modalnya gede juga ya. Tapi Mas Tio, kita lihat ya Chelsea di gila-gilaan kan pemilik baru ya. Strategi transfernya wah semuanya kayak pemain yang bisa dibeli. Iya. Yang bisa dibeli. Dia udah beli sejauh ini 12 pemain. Itu lebih banyak dari kemenangannya di IPL tuh. Oh, jumlah pemainnya. Hah? Mereka baru menang 11 kali. Gila loh. Pemainnya udah 12. Pemainnya 12 gitu. Ya nggak apa-apa kan dia memang butuh pemain kan. Nggak ada pemain loh dia. Aduh, Enggak, kasihan tapi lu loh. lihat apa? Maguire kan mau dibeli. Maguire ya? Ya, Oh iya. pengennya sih gue termasuk yang pro Maguire. Gue pro Maguire kok di Inggris. Kalau Gue suka deg-degan. tapi Haaland itu kan digantungin sama Luke Shaw. Iya. Gila loh. Tapi ya seharusnya bisa Lisandro. Kalau Lisandro baliknya cepet dan udah fit, ini kan dia belum fit juga. Lihat aja hari pertama latihan mukanya masih hangover. Iya. Gila. Ya, gitu aja. Kita cukupin aja, Ja. Ngomongin Chelsea-nya, Ja. Apa? Iya, Chelsea udah Lu begitu ngebahas Chelsea 5 menit udah dia kan. Pokoknya Chelsea emang lagi disaster dan Mas Tio setuju. Ya semoga keluar masalah lebih cepat lebih baik ya. Beres lebih cepat lebih baik. Iya. Oke, mungkin set piecer itu mungkin ya. Ya, thank bahasan you. kita kali ini sama Mas Tio Prasetyo, Yoi. co-founder dari Box to Box. Thank you Mas udah Sama-sama. ngeluangin waktu Thank you. buat Sama-sama. set piece gitu. Nanti juga atas studionya. Jadi kita numpang ini teman-teman. Iya. Ja, beliin gua kayak gini. Oke, thank you set piecer udah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang kita juga akan undang materi-materi dari nasum-nasum yang oke lagi nih, Ja. Yes. Nah nanti Mas Tio kalau berkenan kita undang-undang lagi. Siap. Pasti dong, siap. pasti dong. Yes. Iya. Diundang ke BSD. Bisa. Oke. Yang ada gue makan mulu BSD. Oke, thank you set piece. Oke, Ciao. thank you. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.